Akhirnya relawan Projo mendeklarasikan dukungannya secara resmi kepada Pak Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024. Dukungan ini membuat Partai PDI ibarat petir di siang bolong tentunya. Kalau kita lihat Projo dalam mengambil keputusan untuk mendukung Pak Prabowo Subianto, ini merupakan ada skenarionya. Jadi ini by design. Kita tahu semua bahwa Projo ini eksistensinya karena Pak Jokowi. Kemudian Projo ini ada karena Pak Jokowi juga. Bahkan sekarang yang menjadi ketua pembina dari relawan Projo ini adalah Pak Joko Widodo. Kemudian yang menjadi ketua umum daripada relawan Projo, Pak Budi Ari, adalah sekarang Menteri Kominfo. Penggantinya Pak Johnny G. Plate. Kalau dulu kan Pak Budi ini sebagai wakil menteri ya, dari 2019 sampai 2023 ini, kemudian baru diangkat menjadi Menteri Kominfo. Artinya apa? Pak Budi ini dalam menentukan pilihan ya pasti atas seizin, atas persetujuan Pak Jokowi. Karena dia takutlah tiba-tiba dia mendukung Pak Prabowo misalkan, kalau Pak Jokowi tidak setuju, maka Pak Budi bisa saja diresapel begitu ya, jadi pasti takut. Jadi kesimpulannya, dukungan Projo kepada Pak Prabowo ini atas dasar seizin dan persetujuan dari Pak Jokowi sendiri. Dan nampaknya Projo mendukung Pak Prabowo ini membuat sedikit khawatir bagi kubu PDI. Karena yang dikhawatirkan adalah asumsi publik. Bahwa publik hari ini menilai bahwa Pak Jokowi itu lebih mendukung kepada Pak Prabowo kan. Oke, sebetulnya kalau dalam psikologis politik ini ada beberapa poin tentunya yang menjadi alasan Projo mendukung Pak Prabowo. Baik itu secara psikologis Pak Jokowi sendiri maupun psikologis politik di internal PDIP sendiri gitu. Oke, yang pertama secara psikologis Pak Jokowi nih. Jadi kalau saya lihat Pak Jokowi di sini di 2024 nanti mencoba bermain dua kaki gitu. Jadi mencoba investasi politik ke Pak Prabowo. Di satu sisi lagi adalah Pak Jokowi ini investasi politik di Pak Ganjar Pranowo. Jadi ketika salah satu calon ini yang menjadi presiden nantinya, maka Pak Jokowi aman. Baik itu mungkin secara programnya dilanjutkan dan lain dan seterusnya begitu ya. Itu secara psikologis. Jadi tentunya Pak Jokowi ini dalam mengambil keputusan ini, dalam membuat skenario ini, dia mempertimbangkan secara matang. Pak Jokowi ini kalau dalam politik udah masternya begitu ya. Hanya Pak Jokowi coba yang pernah menjadi wali kota, gubernur hingga jadi presiden. Tidak ada lagi kan orang di Indonesia selain Pak Jokowi yang bisa seperti itu gitu. Kemudian Pak Jokowi ini membaca keinginan publik, membaca lembaga survei dan seterusnya, mempertimbangkan itu semua. Bahwa Pak Prabowo Subianto di 2024 berpeluang besar menjadi presiden, sehingga Pak Jokowi mau tidak mau harus bermain dua kaki begitu. Ini di psikologis Pak Jokowi sendiri seperti ini. Yang kedua, nih psikologis Pak Jokowi yang kedua adalah begini. Jadi Pak Jokowi itu menunjukkan kepada PDI bahwa Pak Jokowi itu tidak semuanya bisa diatur, walaupun dia petugas partai, bahwa Pak Jokowi ini dia bisa saja mengambil keputusan sendiri. Jadi begini. Bisa saja ini menyampaikan kegelisahan Pak Jokowi selama ini gitu. Dan coba teman-teman lihat sejauh ini petinggi PDIP, ketua umum PDIP selalu ngomong kalau Jokowi itu tidak akan jadi presiden tanpa PDIP. Ya betul, karena mungkin partainya Pak Jokowi kan PDIP. Bisa saja sebetulnya lewat Golkar Pak Jokowi itu bisa aja jadi. Tapi selama ini ada nggak elit-elit dari partai PDIP, ketua umum dan lain-lain menyampaikan bahwa PDIP menang pemilu karena kotil efek Pak Jokowi, Jokowi efek. Ada nggak? Coba sebelum ada Pak Jokowi di 2009 misalkan pemilu kalah oleh Demokrat. Tetapi ketika ada Pak Jokowi, baik di 2014 maupun 2019, PDIP menjadi juara umum ya kan, menjadi pemenang pemilu. Itu kan tidak ada kan? Tidak ada yang ngomong kalau dari PDIP ini, kalau Jokowi efek ini sangat luar biasa untuk partai PDIP. Tidak ada gitu. Jadi bisa saja mungkin ini kegelisahan Pak Jokowi juga yang menyampaikan seperti itu kan. Cuma dia tidak dengan ucapan, tapi dengan skenario politik yang dibuatnya. Kemudian yang selanjutnya ini juga bisa skenario yang dibuat oleh Pak Jokowi atas dasar persetujuan Ibu Megawati. Jadi begini, bisa saja mungkin Pak Jokowi izin ke Ibu Mega untuk mengarahkan dukungan relawannya kepada Pak Prabowo. Karena Pak Jokowi sudah menilai, sudah menganalisis, mempelajari bahwa Prabowo
akan menang di Pilpres 2024. Sehingga untuk mengamankan programnya, proyeknya, misalkan kepentingan Pak Jokowi bisa dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Dan bukan tidak mungkin bahwa ketika Pak Prabowo yang menang, PDIP nanti bisa berkoalisi, bisa juga nanti orang PDIP diangkat menteri oleh Pak Prabowo gitu. Bisa saja seperti itu kan, kita nggak tahu di balik layar ini semua seperti apa. Yang intinya kemungkinan-kemungkinan ini pasti ada gitu. Kenapa Pak Jokowi izin ke Bu Mega? Jadi agar Pak Jokowi dengan Ibu Mega maupun dengan PDIP baik-baik saja gitu ya. Tapi bermain di belakang layar. Bisa saja seperti itu, hal itu bisa saja terjadi. Kemudian nih, psikologis dari internal PDIP sendiri nih. Ini menarik nih. Jadi, kalau tadi kita membahas tentang psikologis Pak Jokowi, kalau saat ini sekarang nih membahas psikologis dari internal PDIP. Jadi, sekarang ini PDIP berbeda dengan pemilu 2014 maupun 2019 lalu. Kalau dulu, itu PDIP memberikan keleluasaan kepada Pak Jokowi untuk membuat relawan seperti relawan Projo, kemudian juga ada Jokowi Mania, kan Joman, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya itu di bawah komando Pak Jokowi langsung. Itu dipersilahkan dulu tuh. Kalau sekarang PDIP itu berbeda. Berbedanya begini, semua yang mendukung Ganjar itu harus di bawah satu komando PDIP. Baik itu relawan dan lain sebagainya, itu semua di bawah PDIP. Jadi kalau sekarang itu seolah-olah Pak Ganjar ini tidak diberikan keleluasaan seperti Pak Jokowi gitu ya. Nah, hal ini yang membuat relawan Projo bisa saja tidak nyaman. Kalau misalkan relawan Projo misalkan di bawah partai PDIP, ya udah mereka mending jadi anggota partai politik saja kan. Tetapi kan relawan ini memiliki kepentingan juga gitu. Jadi mereka pasti ingin langsung di bawah komando capresnya. Jadi hal ini yang membuat tidak nyaman juga ketika Projo misalkan mendukung Pak Ganjar, pasti nanti di bawah PDIP, bukan langsung komandonya di bawah Pak Ganjar gitu. Sehingga ini kalau dalam investasi politik tidak akan menguntungkan bagi para relawan ini gitu. Kalau misalkan langsung beda lagi kan. Bisa jadi nanti ketua umumnya diangkat jadi menteri kan seperti sekarang. Terus petinggi-petinggi daripada relawan ini bisa saja nanti diangkat menjadi komisaris, direktur, dan lain sebagainya seperti saat ini gitu ya. Saya kira mungkin hal-hal itu yang menjadi alasan-alasan Projo mendukung Pak Prabowo Subianto gitu. Oh iya, ada lagi nih, tentu Projo ini kan pasti menganalisis juga, mempelajari kemungkinan-kemungkinan termasuk dari lembaga survei gitu. Pasti dikonsultasikan dengan Pak Jokowi bahwa Pak Prabowo ini memiliki peluang yang lebih besar gitu. Cara head to head saat ini kan dengan Pak Ganjar maupun dengan Pak Anies Baswedan, maka hasil dari lembaga survei tentu elektabilitas Pak Prabowo paling tinggi gitu. Dan saya rasa wajar kalau Projo mendukung Pak Prabowo Subianto. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita dalam acara Balik Bahas Politik.